Nama saya Niwayan Supartini dari SD Negeri 1 Kesiut, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini saya mencoba mengkomunikasikan pemahaman saya dalam penerapan paradigma inquiry apresiatif yang menjadi aset dan berlatih menyusun bagja menurut prakarsa perubahan. Inquiry apresiatif disingkat dengan IA. IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif, pendekatan berbasis kekuatan yang dikemukakan oleh David Confider. Nah, pendekatan inquiry apresiatif mempercayai bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan peran terhadap keberhasilan bersama. Inti positif itulah yang disebut dengan aset dari sebuah organisasi. Pada penerapan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik dapat dipertahankan. Untuk dapat mencapai visi, salah satu model penerapannya yang disebut dengan istilah bagja, yaitu A. Pertanyaan, B. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Setelah berkolaborasi dengan teman guru melalui umpan balik dari Kalimpang, maka disepakatilah sebuah visi, yaitu mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Inti positif yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu merupakan sebuah aset. Maka kami di SD Negeri 1 Kesiut sudah memiliki aset. Aset yang dimaksud adalah perpustakaan sudah tersedia, wali siswa mempunyai kepedulian tinggi terhadap perkembangan siswa, melimpahnya sumber buku yang dapat diakses pada perpustakaan, dan dukungan kepala sekolah, guru sumber, serta pustakawan dalam pengadaan buku. Adapun tantangan dari sekolah kami adalah minat baca siswa lemah, rendahnya literasi siswa, rendahnya keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat. Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah ketiga adalah dengan aksi atau tindakan. Pertama, memperdayakan keberadaan perpustakaan, membuat jadwal literasi, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperkaya diri di perpustakaan. Atap P yang terakhir adalah pembelajaran. Jadi siswa menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Siswa memahami pentingnya menumbuh kembangkan budaya literasi untuk pengembangan diri. Siswa menyadari pentingnya keberanian dan sikap kritis untuk bertanya. Menjadi pembiasaan setiap 15 menit anak-anak membaca, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Itu dilakukan di setiap harinya. Setelah visi disepakati, yaitu mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan, maka prakarsa perubahan adalah meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan perpustakaan guna mewujudkan siswa-siswa bernalar kritis dan berwawasan luas. Pada tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan, maka dapat disusun 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa perlu meningkatkan budaya literasi? Jadi tindakannya adalah budaya literasi merupakan modal utama untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi siswa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan literasi dengan mengoptimalkan perpustakaan? Jadi jawabannya dengan mengajak kepala sekolah,
guru sumber, dan pustakawan, serta siswa berdiskusi mengenai budaya literasi yang diterapkan di sekolah. Pada A, ambil pelajaran, yaitu pertanyaannya, adakah pengalaman yang menyenangkan dalam menerapkan kegiatan literasi di perpustakaan? Jadi, tindakan atau penyelidikan yang saya dapat ambil adalah mengeksplor pengetahuan siswa melalui survei sederhana. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, adakah guru yang berhasil mengoptimalkan perpustakaan? Jadi, tindakan yang saya lakukan adalah mencari tahu kegiatan literasi di perpustakaan yang masih berjalan dengan intens kepada pustakawan dan guru sumber. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakukan untuk merevitalisasi perpustakaan? Jadi tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu melakukan jejak pendapat pada siswa mengenai tindakan, kegiatan, dan perasaan serta harapan mereka tentang perpustakaan. Yang kedua, hal apa yang penting dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi? Jadi, tindakannya membuat program menarik, nyaman, dan berkelanjutan mengenai budaya literasi dan mengoptimalkan keberadaan perpustakaan guna mewujudkan siswa yang bernalar kritis. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Jadi, langkah-langkah apa yang perlu disiapkan untuk meningkatkan budaya literasi dengan mengoptimalkan perpustakaan guna mewujudkan siswa bernalar kritis? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat target realistis untuk setiap minggu, misalnya daftar buku kunjung perpustakaan, membuat capaian kompetensi yaitu merangkum dan menciptakan kembali dan mempresentasikan isi buku. Yang kedua, bagaimana cara mengukur kegiatan literasi di perpustakaan? Tindakannya membuat kesepakatan bersama tentang peraturan perpustakaan, tentang penjenjangan buku yang harus ada di perpustakaan. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya yang terlibat adalah siswa, guru kelas, kepala sekolah, dan bisa juga orang tua. Dan apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang mengisi peran tersebut. Jadi yang mengisi peran tersebut adalah guru kelas dan siswa menyepakati kegiatan untuk menjalankan literasi di perpustakaan. Yang selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar perpustakaan berlangsung dengan nyaman? Jadi yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, guru kelas memberikan laporan, dan kemudian kepala sekolah memonitoring kegiatan setiap hari di perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya, kapan perpustakaan mulai aktif? Jadi tindakan di sini perpustakaan kami di SD 1 Kesiut mulai aktif tanggal 7 September 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia.